Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih nih Kak Abdu ya. Nah, Kak Abdu ini adik-adik akan ya ngebahas soal TO. Nah, ini akan dibahas soal matematika wajib ya Kak Abdu ya, kelas 11. Nah, bagi adik-adik kelas 11, yuk persiapkan alat tulisnya, persiapkan ingatannya ya. Waktu kemarin menjawab TO-nya apakah sudah sama dengan penjelasan Kak Abdu atau ada yang perlu diperbaiki? Oke, kita langsung saja adik-adik simak pembahasan dari Kak Abdu. Silahkan Kak Abdu. Kasih Misti izin share. Oke, jumpa lagi di materi ngebaso. Bahas soal bareng-bareng ya. Bahas soalnya sekarang adalah materi matematika kelas 11. Oke, oke. Nomor satu tentang matrik. Jika matrik yang isinya bilangan 2, 3, 1, dan 4 dan B 1, negatif 2, 0, dan 2 dijumlahkan, maka hasilnya ini matrik itu kayak tabel ya. Kita hitung sesuai posisinya. 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah negatif 1, 2, 1 ditambah 0, 1, 4 ditambah 2, 6. Oke, kita cari yang jawaban matriknya 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6. Oke, yang A betul. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke nomor 2. Oh, nomor 2 rupanya udah langsung materi inverse. Kebalikan dari fungsi ya, fungsi balikan ya. Oke, yang awalnya ini fungsinya adalah Y sama dengan 3X dikurang 6. Ini akan kita balik jadi X sama dengan. Gimana caranya? Kita lakukan perlahan ya. 3X-nya dibiarkan tetap. 6-nya, negatif 6 ini akan kita pindahkan ke ruas yang sebaliknya. Y ditambah 6. Karena yang kita butuhkan hanya X saja, maka dua ruas kita bagikan dengan 3. Hasilnya adalah ini ya. Y ditambah 6 per 3. Oke. X ini bisa ditulis dalam bentuk lain yaitu fungsi inverse. X inverse X. Nah, karena ini jadi inverse X, Y-nya ikut-ikutan dibalikan jadi X lagi. X ditambah 6 dibagi 3. Jawabannya ini ya, yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ini ada soal tentang translasi pergeseran ya. Jadi fungsi X kuadrat yang kita ketahui fungsi X kuadrat itu kan bentuknya kayak ini kan ya, lengkung gitu ya. Ini akan digeserkan X-nya sejauh 2 dan Y-nya sejauh negatif 3. Apakah fungsinya akan berubah atau tidak? Jadi idenya gini, kalau 0 itu kita geserkan ke sini, ke kanan, maka 0 sudah bergeser. Misalkan ini jadi 1 ya, digeserkan ke 1. Untuk kembali ke 0 lagi, berarti kurang 1. Itu logikanya. Jadi yang ini kita akan selesaikan dengan menggeserkan. Y sama dengan X kuadrat ya. Kita akan geserkan. Digeserkan X-nya sejauh 2. Berarti X kita geser sejauh 2. Dan Y digeserkan sejauh negatif 3. Negatif, negatif 3.
Hmm. Negatif negatif 3 jadi positif ya. Y ditambah 3 sama dengan X dikurang 2 dikuadratkan. Karena yang kita butuhkan hanya Y. Y adalah X kuadrat. X dikurang 2 dikuadratkan. Yang asalnya ditambah 3. Sekarang jadi dikurang 3. Biar yang ini habis. 3 yang di sini habis. Berarti yang di sini tambah dikurang 3 dikurang 3. Oke. Kita cari yang hasilnya fx sama dengan x dikurang 2 dikurang 3. Yang ini ya. Ininya kurang. Nah ini x min 2 dikuadratkan dikurang 3. Yang A. Oke. Ke soal selanjutnya. Nah, sekarang soal tentang matrik kembali. Di sini yang ditanyakan adalah benar atau salah determinan dari matrik P dan Q. Nah, kita ketahui yang namanya determinan itu adalah perkalian diagonal utama ini diselisihkan dengan diagonal minornya ya. Diagonal mayor dan minor. Yang mayor itu yang dari kiri ke kanan. Oke, kita hitung. 1 dikali 4 diselisihkan dengan 2 dikali 3. 1 dikali 4 dapat 4. 4 dikurang 2 dikali 3, 6. Harusnya jawabannya adalah negatif 2. Yang ini diskriminan P yang ini katanya 3. Berarti ini salah ya. Ini. Lanjut. Sama tekniknya. Diagonal mayor ini diselisihkan dengan diagonal minor. 0 dikali 2 0 dikurang 1 dikali negatif 1. Negatif 1. Berarti hasil akhirnya adalah 0 ditambah 1 atau 1. Betul ya? Matrik Q determinan matrik Q adalah 1. Betul. Oke, lanjut lagi. Kita. Oke, ini ada menjodohkan, tapi dalam bentuk persamaan kuadrat. Oke, sekarang yang di sini keterangannya fungsi yang tidak memiliki inverse jika domainnya real. Oke, tidak memiliki inverse artinya eh, dia tidak punya nilai di real karena ini konsep konteksnya ingin real gitu. Jadi dia bukan gak punya nilai. Si fungsinya jadi bukan fungsi gitu ketika diinverse kan. Oke, ini semuanya sebenarnya mah kalau ini dicari inverse-nya ada inverse-nya, tapi tidak semua inverse memiliki fungsi inverse. Jadi inverse-nya itu belum tentu fungsi inverse. Nah, contoh yang ini ya. Y sama dengan X kuadrat. Berarti kalau inverse-nya F hmm, ini sama dengan plus minus akar dari X. Yang satu ini kalau bilangannya real, fungsi awalnya adalah fungsi. Tapi setelah diinpuskan, ini kalau dikasih jadi real, ini tidak jadi eh, tidak jadi fungsi ya. Karena ini ada syaratnya. Akar itu tidak boleh negatif. Berarti domain fungsi realnya tidak bisa dipakai semua. Berarti yang pernyataan yang ini adalah ini. Oke, kalau yang ini jelas ya, fungsi linear kalau diinputskan juga jadi fungsi linear. Ini aman. Ini juga sama fungsi linear. Ini adalah inverse-nya. Kemungkinan juga mungkin. Jadi yang ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Karena inverse-nya adalah plus minus akar dari x.
Oke, kita lanjut. Ditranslasikan lagi fungsi 2x terhadap 0 dan 3. Oke, ini tadi sudah dibahas sebenarnya. Y sama dengan 2x. Oke, X-nya ditranslasikan ke 0. Berarti X tetap ya. Ini tetap 2x. Jadi tidak X, 2x X dikurang 0 nggak ada artinya. Berarti diabaikan saja. Y-nya digeser 3 satuan. Y kurang 3 sama dengan 2x. Maka nilai Y sendiri adalah 2x ditambah 3. 2x ditambah 3. Ada di sini ya. Oke. Oke, kita lanjut. Komposisi fungsi. Wah, ini akan panjang, Ki. Maka hapus dulu ya. Hapus dulu, ini akan panjang. F bundaran G X untuk Fx adalah X min 1 dan Gx adalah X plus 1. Ini sama, ini konsep bundaran dulu ya. F bundaran G X sama saja adalah fungsi F dengan X Gx yang digerakkannya ya. Yang tadi awalnya X sekarang jadi Gx. Oke, kita akan tuliskan fungsi dari F. X dikurang 1. Awalnya X dikurang 1. X ini digantikan GX. GX-nya apa? X tambah 1. Berarti ini kita akan ganti jadi X tambah 1. X tambah 1. Terus dikurangi 1. Berarti jawabannya ini ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti yang tersisa hanya X saja. Oke, terakhir adalah inverse. Inverse dari 3x dikurang 6. Itu di soal tadi ya. Udah ada ya. Y sama dengan 3 dikurang 3x dikurang 6. Oke, kita akan ubah jadi x sama dengan ya. Ini pindahkan. Y ditambah 6 sama dengan 3x. Maka untuk x sendiri sama dengan Y ditambah 6 dibagi 3. Ini kalau ditulis dalam bentuk inverse, F inverse X sama dengan X ditambah 6 bagi 3. Yang ini ya, X tambah 6 dibagi 3. Oke, nomor 5 sudah selesai. Lanjut lagi ke nomor 6. Wah, ini nomor terakhir tapi panjang. Oke, kita akan hitung nomor 6. Fx adalah fungsi kuadrat x kuadrat dikurang 4. Sedangkan Gx adalah fungsi linear 2x ditambah 1. Mana yang benar? Oke, kita akan kerjakan satu-satu. Yang A, F bundaran G atau F dalam kurung Gx. Kita lihat yang Fx. Fx awalnya x kuadrat dikurang 4. Ini kuadrat ya, ini ada tipe sedikit. Terus Gx-nya adalah 2x ditambah 1. Karena ini x-nya diubah jadi Gx, maka x ini harus diubah jadi Gx, yaitu 2x ditambah 1. 2x ditambah 1 dikuadratkan dikurang 4. Ini dikuadratkan jadi 4. X kuadrat dikurang 4x
Bukan ya. Ini tandanya positif ya, bukan kurang. Tapi ditambah 4X ditambah 1. Terus dikurang lagi 4. Oke, kita sederhanakan. Ini tidak ada temannya, ini tidak ada temannya. 1 dan negatif 4 ini sama-sama konstan. Maka kita harus sederhanakan. 1 dikurang 4 adalah negatif 3. Berarti 4 X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Oke, kita cek yang A. Apakah sama? Oke, yang A rupanya sama. Checklist 1. Jawaban yang A betul. Oke, sekarang kita lanjut. G bundaran E. Wah, sekarang kita disuruh nulisnya dibalik dulu ya. Sekarang fungsi G dengan X-nya dirubah jadi F X. Ya, kita akan coba yang ini diganti jadi E kuadrat dikurang 4. 2 dikali E kuadrat dikurang 4 ditambah 1 sama dengan 2 X kuadrat dikurang 8 ditambah 1. Jadi 2 X kuadrat dikurang 7. Kita cek betul ya. 2 X kuadrat dikurang 7. Yang B juga betul. Lanjut lagi. Lanjut nomor bagian 6C. Apakah pernyataan benar atau salah? Oke. Titik potong grafik FX di sumbu X dengan sumbu X adalah 2,0 dan negatif 2,0. Oke, ini kita akan gambar grafiknya dulu ya. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena disuruh yang berpotongan dengan sumbu X. Sumbu X itu posisinya X sama dengan 0 ya. Oke, ini kita pindah ruas ya. X kuadrat sama dengan, jadi plus 4 ya. Atau plusnya jangan ditulis aja, gak apa-apa. Hmm. Jadi untuk nilai X-nya saja adalah plus minus. Kenapa plus minus? Karena kalau bentuk kuadrat itu bisa dari positif dan negatif. Plus minus 4 atau plus minus 2 ya. Plus minus 2. Berarti X satunya bisa positif 2, X yang keduanya negatif 2. Oke, itu adalah X-nya. Yang ini kita boleh substitusikan ke persamaan sebelumnya akan menghasilkan 2,0 dan negatif 2,0. Jadi yang ini betul ya. Oke. Terakhir, fungsi ini fx ini terbuka ke atas. Oke, kita tinggal uji saja. Ini fungsinya berpotongan di negatif 2 dan di 2 gitu. Berarti kita uji nilai di daerah sini apakah di atas atau di bawah. Kalau di atas artinya terbuka ke bawah, kalau di bawah artinya terbuka ke atas. Oke, kita ambil aja bilangan yang paling gampang antara negatif 2 dan 2 adalah 0. 0 kita masukkan ke persamaan yang ini. X kuadrat dikurang 4. Ini fx-nya. Kita akan X-nya kita ganti jadi 0. Maka hasilnya adalah negatif 4. Artinya ini ada di sebelah sini ya. 0 itu berarti hasilnya di sini. Berarti ini terbuka ke atas. Oke. Berarti nomor 6 jawabannya semua benar. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti akan ada pembahasan lainnya di lain waktu. Saya kembalikan lagi ke Misti. Oke, terima kasih Kak Abdul. Oke, adik-adik, Mm-mm.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan dari Kak Abdu ini. Nah, nanti akan ada video berikutnya ya yang berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya dan adik-adik boleh akses ya. Oke, terima kasih Kak Abdu, terima kasih adik-adik. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.